Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput di rekening ini, insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini, insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Saudara kaum muslimin, insya Allah dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih kita membahas di kaidah-kaidah mengenai kita, karena salah satu dosa yang sangat berbahaya itu besar, itu dosa bidah. Kalau Nabi mengatakan bahwa kata Rasulullah SAW, iyyakum muhdatsat, jauhi perkara baru, jauhi perkara bidah itu, karena fa inna hadasana, sesungguhnya perkara baru itu adalah perkara yang dalalah, wa kullu dalalah finnar, dan setiap yang sesat itu adalah dalam api neraka. Jadi ada konsekuensi sangat berat, dan itu tidak boleh kita gampang menjatuhkan bid'ah pada setiap segala sesuatu yang tidak ada di masa Nabi, karena itu konsekuensinya berat. Nabi SAW itu dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi SAW sering sekali mengumumkan dalam ceramah-ceramah bermengatakan, wa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha. Sebaik-baik perkara paling jelek itu, wa syarrul umur, perkara paling jelek kata Nabi adalah muhdas, perkara bid'ah baru. Fa inna kulla muhdas bid'ah, dan setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Fa inna kulla bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu adalah dalalah, adalah sesat. Fa inna kulla dalalah, setiap yang sesat itu bid'ah. Artinya kalau kita menjatuhkan orang bid'ah, itu artinya menjatuhkan ke dalam api neraka. Itu yang saya mulai dari awal, hati-hati menggolongkan sesuatu itu bid'ah, karena selama ini banyak orang yang memahami bid'ah dengan sederhana sekali. Apa yang tidak ada di masa Nabi, apa yang tidak dikerjakan Nabi, itu dikatakan bid'ah. Saya kira tidak begitu. Tidak ada ulama yang bawa definisi begitu. Karena itu saya ingin ada kriteria, ada 3 kriteria ini, sesuatu itu bisa dikatakan bid'ah. Ini yang pertama, ada namanya apa? Al-ihdas. Artinya memang baru. Dalam sisi bahasa, segala sesuatu yang baru bahasa Arabnya itu bid'ah. Segala sesuatu yang baru namanya itu bid'ah. Ya, tetapi itu sisi bahasa, dan kita tidak berpatokan dalam menetapkan hukum itu pada sebuah bahasa. Harus dilihat definisi secara utuh, batasan-batasan itu. Kalau baru saja Pak, ya, kita semua ini pelaku-pelaku bid'ah semua. Ya, karena ini laptop di depan saya tidak ada di masa Nabi, bid'ah. Ini karpet juga bid'ah, ini kipas angin bid'ah.
semua bid'ah. Ya. Jadi terlalu banyak produk bid'ah. Kalau kita terjemahkan, bid'ah itu apa yang tidak ada di masa Nabi, dikatakan bid'ah. Bapak naik mobil itu bid'ah, naik motor juga bid'ah, karena sisi bahasa. Nah, karena itu untuk bisa disebut bid'ah, Pak, ini ada 3 syarat ini. Perkara baru itu adalah menyangkut masalah perkara agama. Karena urusan kita ini, Pak, ada 2. Ada namanya urusan ad-din, ada namanya urusan ad-dunia. Harus pemahaman dulu apa itu din, agama. Apa itu ad-dunia, adalah dunia. Dunia, din. Din, dunia. Untuk urusan din, itu urusannya Nabi, Pak. Urusannya Nabi. Yang paling tahu itu Nabi. Maka kita tidak punya hak untuk menambah-nambah, kita tidak punya hak untuk mengurang-urangi. Ya, tetapi untuk urusan dunia, ini kata Nabi sallallahu, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Adapun masalah dunia, kata Nabi, itu urusanmu. Itu urusanmu. Bagaimana bercocok tanam, bagaimana memilih pakaian, bagaimana memilih perkara merek-merek mobil, bentuk-bentuk sesuatu, itu urusanmu. Jangan tanya saya kalau urusan dunia. Ya, karena urusan dunia itu jemaah sekalian adalah lebih banyak dalam perkara yang sifatnya produk akal. Akal kita yang berfungsi memikirkan, dan ini berkembang terus, maju terus, dan berbeda setiap orang. Karena itu kalau perkara agama tidak ada bid'ahnya, tidak ada bid'ahnya. Tidak ada bedanya kalau itu perkara dunia. Karena dunia ini ya bukan wilayah yang diserahkan pada Nabi SAW. Karena mengatakan untuk urusan duniamu silakan Anda maju. Di sini nanti perbedaannya, Pak. Maaf, nanti membedakan misalnya teman-teman kita Salafi, Wahdah misalnya dengan Muhammadiyah, dengan NU. Karena ada sisi di situ pembatasan. Ya, ini ada sisi pembatasan. Jadi kalau menyangkut masalah dunia, ya itu kita pakai rumus saja bahwa yang namanya urusan dunia itu semuanya adalah boleh. Al-aslu fil muamalah atau ad-dunya al-ibahah. Hukum asalnya masalah dunia atau muamalah semuanya boleh, Pak. Semuanya boleh, tidak ada yang dilarang. Hatta ja'a daliliha, sampai datang dalil atau keterangan yang mengatakan itu tidak boleh. Maaf ya, jadi kalau dunia jangan cari perintahnya, jangan cari dalilnya, tapi cari larangannya. Kalau dunia itu larangannya saja. Karena kaidahnya huwallazi ja'ala lakumul arda. Dialah Allah SWT menjadikan bumi ini halaqalakum jami'an ma fil ardi jami'an. Allah menciptakan segala sesuatu itu untuk kamu semua. Silakan ambil semua. Berarti semuanya boleh kecuali nanti yang dilarang. Jadi kalau yang dilarang itu dalam perkara dunia sangat sedikit. Sangat sedikit. Sangat sedikit. Maka saya punya kitabnya itu, ada namanya Al-Manahil Masyru'ah. Al-Manahil Syar'iyah. Yang dilarang di dalam agama kita itu, kami sudah punya 3 kitabnya. Maka selama itu larangan, maka selama itu dunia cari larangan. Tapi kalau masalah ibadah, masalah din, ibadah, terutama ibadah yang dimaksud di sini adalah ibadah mahda, bukan ibadah amma, maka itu al-aslu bil ibadah at-tahrim. Hukum asal ibadah itu adalah haram, tidak boleh dikerjakan.
sholat, puasa, zikir, doa, itu hukum asalnya adalah tidak boleh dikerjakan. Jangan coba-coba kerja kalau menyangkut masalah ibadah hatta ja'a daliliha, sampai datang dalil yang menyuruh atau memerintahkannya. Ini kalau ibadah cari dulu apa perintahnya. Kalau dunia cari larangannya. Kapan kaidah ini Pak kita tidak sepakati dulu? Kita tidak pakai dulu ini kaidah baru. Mau melihat kasus saja, setiap melihat kasus bidah, setiap melihat kasus bidah, tidak ketemu. Kita akan pasti ribut. Tapi kalau disepakati itu, kita masukkan nanti rumus ini nanti pada kasus-kasus Pak. Nah, jadi bid'ah itu ada 3 syarat. Dia masuk pada perkara agama. Kalau perkara dunia tidak ada bid'ahnya kalau dunia. Karena bid'ah itu menyangkut masalah urusannya Nabi. Yang ketiga, nanti disebut bid'ah kalau hadir yang ketiga. Ibadah atau agama yang tidak ada sandaran tersebut, perkara baru tersebut pada pokok atau asal syariat, baik khusus maupun umum. Artinya dalilnya tidak ada baik umum maupun khusus. 3 ini Pak, diambillah dari sini hadis ini. Ini kalau bapak-bapak lihat hadis ini, man ahdasa fi amrina haza ma laysa min fahuwa raddun. Inilah hadis yang paling tegas tentang masalah bid'ah Pak. Ini hadis paling tegas. Siapa yang mengadakan perkara baru pada urusan kami ini, di urusan kami ini ada urusannya Nabi, yang perkara itu bukan termasuk darinya, maka perkara itu tertolak. Ini hadis paling tegas tentang masalah bid'ah. Dari hadis ini diurai menjadi 3 Pak. 1, man ahdasa, siapa yang mengadakan perkara ihdas baru. 1 itu syarat nomor 1 itu, man ahdasa. Yang kedua, fi amrina haza, fi amrina haza, pada urusanku ini. Kalau Nabi mengatakan agama ini urusan saya dapat wahyu, saya diberikan mandat oleh Allah menjelaskan, tidak boleh Anda. Tapi urusan dunia, kata Nabi, untuk dunia jangan tanya saya, Anda yang paling tahu, karena Anda diberi akal. Yang ketiga, ma laysa min ini artinya ya tidak ada dalil, tidak ada dasarnya, tidak ada rujukannya, baik nanti dalil itu secara umum maupun secara khusus. Kapan hadis ini tidak dipahami, jamaah sekalian, sulit itu mengatakan bidah tidak bidah. 3 kategori ini: perkara baru, urusannya Nabi atau urusan agama. Yang ketiga, tidak ada sama sekali dalil. Itu akan diurai masing-masing 3 ini, ya. Dan kesalahan sebagian orang hanya di poin pertama ini. Siapa bikin perkara baru yang dia maksud tidak ada di masa Nabi, dia melakukan bidah. Ini kekeliruan sangat besar, sangat besar. Harus perkara baru itu harus dilihat apakah sisi ibadah atau bukan. Isi ibadah atau bukan. Kalau bukan urusan ibadah tidak ada masalah. Kemudian yang ketiga, meskipun urusan ibadah tapi ada sandarannya. Kita lihat Pak, disandarkan pada agama ini, fi amrin haza, ya, seperti ini. Kalau naik mobil ini tentu perkara baru, ya. Pakai baju batik, pakai handphone, naik pesawat, sendok makan dan sebagainya yang kita sudah sebutkan lalu, itu bukan perkara agama. Ini perkara urusan duniawi. Tidak ada
bid'ahnya, tapi nanti mungkin ada larangannya. Larangannya nanti kalau menyimpang dari ya kaidah-kaidah umum di dalam ketaatan. Jadi kemudian yang ketiga, tidak adanya sandaran bagi perkara baru yang diadakan ini pada dalil syar'i, baik dengan cara khusus maupun umum. Kita lihat contoh. Ini ma laisa min. Ya. Contoh pengumpulan Al-Qur'an. Pengumpulan Al-Quran itu tidak ada di masa Nabi, dan ini ibadah. Ini ibadah. Jelas ini agama. Tidak ada dalil umum di masa Nabi, tidak ada di masa Nabi, tapi ada dalil umumnya. Apa dalil umumnya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Di sini dalil sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jadi mengumpul Al-Quran itu adalah termasuk dari perkara menjaga Al-Quran, termasuk menjaga memelihara Al-Quran. Jadi dia tidak bertentangan dengan Al-Quran. Ya, dia tidak bertentangan dengan memelihara Al-Quran. Ya. Demikian juga berdasarkan dari syariat bersifat khusus, yaitu diadakan salat tarawih secara berjamaah pada zaman Umar bin Khattab. Ya, maka jamaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya ini di masa Nabi kan cuma 3 malam saja. Nanti di belakang itu baru full kita tarawih. Bahkan sekarang ini kita punya tarawih, ada juga ceramah tarawih disusun. Tidak ada juga di masa Nabi begitu. Tapi mesti kita lihat bahwa ceramah tarawih, Pak, ceramah tarawih yang tidak pernah Nabi susun begitu, itu namanya ya dalil-dalil umum, yakni dalil berceramah, dalil berdakwah, dalil mengajak, dalil menyampaikan Quran secara umum. Paling tidak sekarang Pak disebut dengan maslahat mursalah. Ada namanya kalau itu maslahat, membawa maslahat, dia urusan membawa maslahat, maka itu tidak dilarang. Oleh istilah para ulama itu dikatakan bid'atul hasanah. Paling tinggi itu bid'atul hasanah. Artinya perkara baru tapi dianggap baik karena bukan di perkara yang sifatnya khusus, dia perkara yang sifatnya menjelaskan teknis. Seperti yang biasa kita lakukan itu, Pak, takziah. Tidak ada juga model takziah begitu di masa Nabi. Tapi kan kalau takziah kita berdakwah, kita menyampaikan sesuatu yang sifatnya nasihat, ada di Quran secara umum. Maka menyampaikan dakwah itu selama benar, maka insya Allah tidak menjadi masalah. Jadi kalau dianggap itu takziah adalah bid'ah, ya itu masalah itu karena dimasukkan dia pada perkara ibadah teknis. Ya, ini akan jadi bid'ah juga ini kalau begini ceramah malam Jumat, malam Selasa, tiap Selasa. Tidak pernah Nabi itu menentukan ceramah setiap malam Selasa. Nah, yang begini-begini, kalau kita setiap kasus kita hukumi tidak ada di masa Nabi bid'ah, setiap tidak ada di masa Nabi itu bid'ah, maka terlalu banyak produksi bid'ah Pak yang kita lakukan. Ya. Jadi insya Allah penting saya sampaikan ini untuk bisa ya saya akan melanjutkan di kaidah-kaidah ini supaya insya Allah nanti kita akan baca nih Pak hadis-hadis tentang bid'ah yang kumpulan hadis, jangan cuma satu hadis ini. Kita akan baca nanti hadis termasuk ini man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini juga hadis paling tegas, hampir sama di atas itu oleh Imam An-Nawawi. Hadis ini Pak dari seluruh hadis yang ada ini menduduki hadis ranking 1 dari seluruh hadis yang ada. Saking tingginya posisi hadis ini. Ya, dari seluruh hadis itu ada 3 pilarnya. 3 rankingnya, dan ini termasuk ini pilar hadis ini dari seluruh hadis yang ada,
diambil oleh Imam Syafi'i. Ini satu hadis lebih 70 bab masalah fikih ada di hadis ini. Dan kalau ini saya sering katakan, jangan bahas bid'ah kalau ini tidak dipahami, karena rusak pemahaman Pak. Kalau tidak dipahami hadis ini, baru kita menentukan kriteria kita bid'ah.